Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suci. Cakep. Yang jawab salam insya Allah berangkat haji. Woi, poharaan. Mau berangkat haji mau? Serius? Beneran? Udah daftar belum? Udah. Itu dia musolahnya. Masya Allah. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah malam ya. Masih semangat aja romannya. Gak ngantuk kau bu? Ngantuk kagak? Jujur kenapa? Ih, kita mah ngantuk iki. Ceramah jam 12. Sampai jam berapa bu? Ini edah. Atau pula lihat nginep, mending aja hemat. Lengkuas doang. Sekali lagi bu ya. Salamnya biar 3 kali, biar ganjil. Tuh enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tidak panjang kalam aja karena udah malam bu ya. Tentunya yang saya hormati Ketua Panitia beserta seluruh jajarannya, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, para alim ulamanya, para kiainya, para ustadznya, ustazahnya, santri dan santriwatinya, yang mudah-mudahan tentunya semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani dan rohani, berkah rezekinya, berkah umurnya, ya ditambah-tambah semua segala keinginannya dikabul oleh Allah. Yang laki-laki mudah-mudahan, bapak-bapaknya ya, mudah-mudahan ditambah-tambah istrinya. Dah. Jadi pula balik penyut ya. Ntar saya pulang balik penyut sama ibu-ibu nih. Bapak main amin aja lagi. Aduh. Sehat semuanya, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Kampung apa ini bu? Kampung apa namanya ini bu? Banyu Asin. Banyu Asin. 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 Oh, saya mah Asin. Hampura. Malum lah nggak semua cili ada aratil ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana alhamdulillah di kesempatan malam hari ini warga Banyu Asin ini luar biasa merayakan hari besar Islam dengan begitu antusias. Tentunya ini atas izin Allah bisa terlaksananya acara ini, betul nggak? Masya Allah. Makanya kita patut untuk selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam manusia mulia, manusia yang diciptakan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk jadi kekasihnya. Maka dari itu sungguh berbahagialah kita semuanya menjadi umatnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini telah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ibu, ibu, jawab aja. Bu, masih semangat? Awas, sudah HS balik. Judulnya apa ini, Bu? Waduh, membangun generasi muda yang berakhlak mulia dengan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ini. Ini luar biasa, judulnya bagus. Mudah-mudahan di wilayah Banyuasi ini, khususnya di acara Maulid ini, generasi-generasi mudanya mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira nih anak-anak mudanya di mari pada doyan ngaji kagak? Doyan, lemper kali, main doyan aja. Ngaji doyan, suruh apa kagak mau, betul nggak? Biar ngapal aja, alasan namanya muriang lah, permasiris lah, mules lah, nggak mau ngaji ke guru datang. Tuh nggak? Ternyata suruh ngapal sama guru ngajinya. Bagian setoran apalan kagak datang, ya. Gimana mau jadi generasi yang soleh? Suruh ngapal aja kagak mau. Tapi insya Allah di sini mangga Bu ya, Pak ya, dia payah. Untung nggak nyaut Pak. Masya Allah. Luar biasa ini, udah malam juga masih aja liatin saya, mentang-mentang saya ganteng. Pernah lihat TV nggak? Hah? Indosiar, TVRI, RCTI, SCTV, pernah lihat? Itu saya di CCTV. Iya. Pinggir ya. Nonton doang. Serius amat sih, ngaji mulai serius-serius. Ya, tadi tentang Maulid sudah dijelaskan oleh Habib kita, Masya Allah, itu guru saya Bu. Tadi saya kaget di pamfletnya lain, yang datang lain. Saya kaget, ternyata beliau juga ngeprank saya. Begitu ketemu kaget saya, ya Allah, Bim, kirain siapa? Jadi malu saya sama beliau. Untung beliau udah pulang duluan. Kalau kagak, saya doa doang nih. Udah penting sih bagian doa ini. Tadi anak-anak luar biasa Bu ya. Bangga saya Bu lihatnya Bu. Masya Allah. Anak-anak ditampilkan dengan begitu antusiasnya, cerianya, ya kan? Ini bagian dari pembelajaran generasi berikutnya. Ya, anak-anak kita dididik dari sejak kecil, diberikan pendidikan agama yang cukup, ya, bukan hanya sekedar pendidikan formal saja, non formal juga diberikan, bukan hanya sekedar mengejar jabatan saja, ya. Kadang-kadang kan ada anak yang disekolahkan sama kita hanya ngejar ijazah doang. Itu anak Bu dari kecil semenjak umur 6 tahun di TK. Udah belajar setiap hari, pusing kepalanya tuh. Terus masuk ke SD, belajar lagi. SD masuk ke SMP, masuk ke SMA, belajar lagi. Udah gede ditanya sama emaknya, "Toh, lu habis sekolah mau ngapain?" "Kerja." Jih, capek lagi ya itu. Iya enggak? Coba kalau jadi ustadz mah, kagak. Suruh ngapal doang, nggak mau.
Modalnya ngapal dong Ustaz mah. Ngapal Jurumiyah, kitab-kitab, sampai botak seriawan. Beneran Bu? Setahun Bu ngaji di pesantren Bu, budukan. Ini, itu cager-cager buduk. Masya Allah, penyakit buduk nempel di santri. Tapi insya Allah Bu, hasilnya mah bagus. Yakin bagus. Dunia akhirat gimana? Dunia akhirat dah dapat. Hadirin, ibu-ibu jamaah dan bapak rahmatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong apa saya ini udah malam begini? Martabak Lestari. Kira-kira yang berkat tuh ya? Ada berkat ada? Pakai sayur kagak? Bye-bye mau pakai sayur. Pengalaman saya. Masya Allah, begitu dibuka, nggak busa. Masya Allah. Sampai mana Bu? Sampai mana tadi? Hah? Sekeringnya? Bisa. Sayur. Sayurnya. Masya Allah, antum lah. Supaya lo kedengaran ganteng. Bu, kira-kira ganteng tuh Bu? Ganteng? Duh, receh udah beang. Saya menang di panitia. Hadirin yang rahimahullah yang mengetahui Allah SWT, sesuai dengan generasi, dengan judulnya generasi muda yang berakhlak. Yuk kita ajarkan anak-anak kita dari sekarang. Mungkin kita mau udah tua itu ya, udah agak sedikit lemot cepasang HP mah, sesuai diganti ke Nokia baik ya. Ajari anak-anak kita tentang agama. Jangan sampai anak kita itu bodoh, kagak ngerti yang namanya bab sholat, kagak ngerti yang namanya bab wudu, kagak ngerti yang namanya sholat yang wajib maupun yang sunnah. Kan sholat juga harus pakai ilmu Bu ya. Kayak Ibu bikin sayur asam pakai ilmu enggak? Hah? Coba kalau kagak pakai ilmu gimana coba Bu? Bikin sayur asam kagak pakai ilmu. Begitu dia masak kata lakinya, "Neng, udah kasih salam belum?" Iya. Ke dapur dia, dibuka pancinya. "Assalamualaikum." Jesue. Sayur asam. Ditanya sama lakinya, "Udah kasih salam belum?" "Iya, belum Bang." Ke dapur dia tunggu. Dibuka tuh panci. "Assalamualaikum." Gituin sama dia. Tuh gak jawab pakai ilmu begitu. Nah, anak kita pun kalau pengen jadi anak yang soleh dan soleha, jadi generasi yang mulia, generasi yang soleh dan soleha, makanya harus dididik agama. Di sini banyak ustadz Bu, banyak kiai, ada pondok pesantren. Tuh kiai, tuh ustadz, tuh pondok pesantren, jangan didiemin ya, datengin. Kiai itu dihormatin karena beliau berilmu. Tukang bengkel motor mah banyak Bu, bengkel motor juga banyak, cuman tuh bengkel dunia. Sementara bengkel dunia dan akhirat adalah kiai dan ustadz. Ibu punya masalah tentang laki, mau cerai, kan hanya ke ustadz. Iya enggak? Ada nggak yang begitu? Banyak. Kadang-kadang anaknya bandel, minta ampun, minta ke kiai doain. Tuh enggak? Kiai mah doanya manjur. Kita mau baca bismillah sekali, kiai mah berkali-kali Bu. Dia mah rutin. Zikirnya juga bismillahnya banyak. Ayo anak-anak kita didik
dengan pendidikan agama yang cukup. Sejak dari kecil kita tanamkan pendidikan agama pada anak-anak kita, insya Allah nih judul ini akan terbentuk. Di wilayah ini akan lahir ulama-ulama besar. Takbir, Allahu Akbar. Tahuan nih, berarti udah lemes. Jangan suruh takbir mas ya, Allahu Akbar. Romani itu pisang ngelap gigi. Didik agama anak-anak kita dengan agama. Jangan disekolahin ngejarnya dunia doang. Memang dunia juga perlu, tapi ingat hidup kita saat ini sebenarnya sedang menuju ke dalam apa Bu? Nih kita sekarang sedang hidup nih. Sebenarnya hidup kita ini menuju kemana Bu? Ke kuburan. Ya enggak? Orang kaya Pak, orang miskin, raja-raja, terus apa lagi? Ustad-ustad, jos ya. Kira-kira ada akunnya. Sah, ya udah yang ada akunnya sebenarnya. Kita payah gimana? Tuh Bu ya. Makanya hidup kita itu hanya sementara. Perih getirnya kehidupan kita tergantung kitanya yang mau mensikapinya. Ustaz, atau bagaimana katanya? Kalau anak saya nggak kerja, Pak, nanti kalau saya lulus sekolah, sementara kan ekonomi kami juga begini buruk, keadaan juga susah, ya. Padahal Bu, jangan khawatir. Kalau kita dekat dengan Allah, nggak ada yang perlu kita khawatirin. Masalahnya kita dekat nggak dengan Allah? Hah? Kita dekat nggak dengan Allah? Ada orang Islam, ya KTP-nya Islam, tapi kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan orang Islam. Kenapa? Dia tidak sholat, datang waktu zuhur kagak sholat, waktu asar apalagi, waktu maghrib kok isya bersepan, subuh keberangan. Bener nggak? Kagak bahaya dah? Hah? Bahaya. Kenapa? Sholat itu wajib bagi orang Islam. Jangan ngaku orang Islam kalau kagak sholat. Tuh nggak? Ya betul betul guys. Yang penting aku lagi nyampe itu. Ya, sholat tuh ya, Pak. Sholat. Ulah waris yang geus lewat. Kudu sholat tahajud. Masya Allah. Pengen punya anak generasi yang soleh, makanya kita harus berani berkorban, mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang benar-benar menjadikan pertolongan kita, membuat kita menjadi anak-anak Allah Akbar. Apa itu kira-kira? Membuat kita menjadi orang-orang tua yang bangga kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita kelak menjadi penolong kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya anak soleh kan enak Bu. Ya, enak ya, enak punya anak soleh. Sebab apa? Amal pahalanya akan terus mengalir sekalipun orang tuanya sudah meninggal. Orang tuanya sudah meninggal, tetapi amal pahala dari anak soleh itu akan terus mengalir kepada orang tuanya yang ada di alam barzah. Dia enggak disiksa. Kenapa? Karena anaknya selalu mendoakan orang tuanya. Karena anaknya selalu berbakti kepada orang tuanya,
dengan selalu melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih anak-anak muda, saya punya 5 yang ingin saya sampaikan untuk anak-anak muda dan juga untuk kita semuanya. Yang pertama yaitu jaga mudamu sebelum datang tuamu. Artinya jaga muda kalian. Jangan mentang-mentang lah gua masih muda, masa depan gua masih panjang bro, gua mau gak kasih waktu gak ngapa-ngapa, ntar aja udah tua. Lah buset, ada yang begitu? Ada? Jangan ya anak-anak muda, jaga muda kalian, jangan sampai datang tua kalian. Semasih muda, ayo belajar untuk menggapai cita-cita kalian, untuk membahagiakan kedua orang tua kalian, untuk membahagiakan negara kita, bangsa kita, khususnya agama Islam. Jadi jangan sampai mentang-mentang masih muda, masih nyekek botol aja. Ada yang gimana nyekek botol? Itu botol cekekin aja sampai kecil kepalanya bu. Masya Allah, kan ada lagunya kan, gara-gara sebotol minuman apa itu? Ih, apa lu? Di saat tuh jangan begitu ya. Semasih muda, ayo belajar. Di sini sudah banyak guru-guru ngaji, banyak kiai, banyak pondok pesantren. Ayo anterin tuh anak kita tuh ke pondok pesantren. Jangan suruh nyolong boy aja datang ke pesantren. Jangan sampai anak kita datang sendiri ke guru ngaji. Akhirnya kan guru ngajinya bingung, ini anak siapa ini ikut ngaji. Titipin ke guru-guru ngaji, titipin ke kiai, titipin di pondok pesantren. Bilang sama kiai, bilang sama ustaz, ajarin anak saya baca Quran dengan tajwidnya. Tahu nggak? Ajarin anak saya baca Quran kiai dengan tajwid yang kiai miliki, dengan ilmu tajwid yang kiai punya. Begitu. Ajari anak saya sholat kiai dengan ilmu fikih yang kiai miliki. Ajari anak saya kiai tentang bab akhlak, ya kan? Agar mereka paham, ngerti tentang watak sopan santun. Masya Allah. Jadi jangan sampai anak kita datang aja sendiri, Pak Kiai nanti anak saya suruh ngaji, udah begitu aja lewat. Halo, serius amat, santai bro, santai. Kasih detik, jangan naon ya. Sampai jam 2 naik, subuh naik, balik pulang. Habis jalan sekarang betul biasa sih. Ya. Jadi yang pertama, jaga mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau masih muda mabuk enak, ya, tenaga masih gede, fisik masih kuat, mau sholat tahajud 28.000 rakaat juga kuat. Cobalah mau sholat, ulah sholat tahajud, sholat maghrib aja, getar suku. Aja macana imam maca yasin. Waduh, cek kita modal indah. Ngerti itu sih kalau ngomong Sunda? Ngerti? Salahkan berarti ini. Padahal mah bahasanya Jawa di rumahnya.
Mancing gitu. Tuh, ayo. Masya Allah ya. Mumpung masih muda, belajar anak-anak muda. Jangan nunggu masa tua. Kalau sudah tua mah repot. Ya. Gedeng-gedeng karak maca Quran nang saayat ya mata geus lempit bae kos ieu bae. Kos lampu patroma. Ya enggak? Kadang-kadang baca Quran, megang Quran doang tuh baru juga berapa menit udah tangan udah kepas. Udah semuteun ke bahasa orang mah. Tapi kalau anak-anak muda, masih jiwa muda, belajar, insya Allah ketika ia punya masa tua, ia sudah punya produk ilmu yang diberikan oleh ustadz-ustadznya, oleh kiai-kiainya, oleh pondok-pondok pesantren di mana dia mondok. Ini mah kadang-kadang saya bingung, Bu. Zaman modernisasi saat ini luar biasa, Bu. Generasi muda kita hancur. Hancur kan? Masya Allah. Dulu mah nih waktu saya masih kecil, ketika maghrib belum datang tuh, masih tahrim, itu anak-anak ngumpul tuh di halaman musola tuh, sambil bercanda-bercanda juga. Ketika datang waktu maghrib, azan, masih wudhu pada sholat. Udah sholat pada ngaji. Sekarang mana kagak ada, ya enggak? Jarang tuh ya. Ada anak-anak di musola diusirin dulu sama orang tua. Ada anak-anak di masjid disuruhin pulang dulu sama orang-orang di masjid. Berisik lu. Gua lagi sholat diganggu lu, bercanda mulu. Padahal itu, Bu, pendidikan untuk anak-anak kita biar dia mau cinta dengan masjid, cinta dengan musola, sehingga dia tahu dan ngerti kelak bab-bab dan tata cara sholat. Selain di pengajian diajarkan sama gurunya. Ya. Jadi jaga muda sebelum datang masa tua. Ayo. Yang 40 tahun itu masih muda. 45 juga masih muda. 50 masih muda. 60 juga masih muda. 70 juga masih muda. Kenapa kalian masih muda? Buktinya kalau lihat yang cakep masih aja ngiler. Ya kagak? Berarti masih muda. Gila suruh kerja mah bata. Gua mau udah tua toh. Gila ada jahil lewat yang menor, buset, matanya mendelik aja itu. Kom, sadar Kom. Ada apa Kom? Sadar itu mata kemana? Masya Allah. Ya, anak muda nih, dengerin. Mana anak mudanya? Udah 70 anak muda lah, cocok. Sama, jangan nafsunya masih gede. Belajar ya. Jangan sampai pendidikan agama ditinggalkan. Milih pendidikan-pendidikan yang duniawi sifatnya. Zaman sekarang luar biasa. Banyak ibu-ibu, orang tua nggak mau mondokin anaknya ke pondok pesantren. Nggak mau bawa anaknya ke majelis-majelis taklim. Nyuruh-nyuruh ke majelis taklim. Nyuruh-nyuruh ke ustaz-ustaz suruh ngaji, nggak ada, jarang. Ya, sekarang mama sama bapak kalah sama anak. Ya anak mah ngomong sekaligus jebret, bapak mudeng oleh. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu pendidikan agama itu penting. Jadi jangan sampai kita ini hidup-hidupnya sifatnya sementara, nggak punya bekal buat di akhirat nanti. Kan kata Allah juga dikatakan bahwa sebaik bekal adalah takwa. Sementara saat ini orang tua kita, orang-orang tua memberikan pendidikan pada anaknya, kebanyakan pendidikan yang sifatnya duniawi saja. Mirisnya lagi, ketika anaknya
di sekolahan dapat nilai rapotnya merah semua, itu marahnya minta ampun. Betul nggak? Marahnya minta ampun. Anaknya rapotnya merah, kagak naik kelas, marahnya luar biasa. Tapi coba lihat, ketika anaknya tidak tahu alif, tidak tahu huruf hijaiyah, tidak bisa baca Al-Quran, tidak mau ngaji, itu orang tua diam aja. Ada nggak yang kemarin kayak gitu? Kagak ada ya? Di sono no, di sono di Jati, terus ke mana tuh? Ke Pokok Haji, terus belok kemari. Suwe lu. Ya. Jadi pendidikan agama penting. Selain pendidikan formal, agama juga penting. Jadi jangan sampai anak kita kagak paham bab sholat. Jadi jangan sampai anak kita kagak ngerti yang namanya ibadah pada Allah. Kenapa? Karena orang tuanya nggak diajarin sama orang tuanya. Habis maghrib, ajarin, ajar, suruh. Ya, woi, udah sana sholat, udah maghrib, langsung ngaji, bawa Qurannya. Sana ke Ustaz Soleh. Ya enggak? Ini mah kagak. Nyuruh anaknya, tong sholat. Bapak mah ngecek dong aja lihat TV. Ya enggak? Sana ngaji, emaknya tetap aja main HP. Ya, gimana mau punya anak yang soleh, generasi muda yang berakhlak, kalau tidak pernah diajarkan tentang agama? Masya Allah. Langsung aja, yang kedua, jaga sehat sebelum datang sakit. Anak muda, ibu-ibu, mumpung sehat, ayo. Mata masih sehat, ayo baca Quran. Badan kuat, masih kuat, ayo sholat. Perbanyak ibadah pada Allah. Jangan ditinggalin. Yang namanya ibadah sama Allah itu jangan ditinggalin. Karena lahu ma fis samawati wal ardh. Bahwa Allah itu yang punya langit dan bumi beserta seluruh isinya. Kalau kita pengen kaya, minta sama Allah. Kalau kita pengen sukses, minta sama Allah. Ya, Allah sudah ngasih rumus-rumusnya. Kalau kita pengen kaya, kata Allah, sholat duha. Sholat duha, 2 rakaat sholat duha sama dengan sedekah seluruh persediaan tubuh kita pada hari itu. Terus 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, sampai 12 rakaat itu kita ngebangun rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada rumusnya. Pengen kaya, sholat duha. Selain sholat wajib yang 5 waktu, kerjakan juga sholat duha. Doa sama Allah, minta sama Allah, insya Allah Allah kabulin. Ya, jaga sehat sebelum sakit, Bu. Jam berapa ini? Udah tengah 7 romanya. Hah? Sampai tarik, buset. Masya Allah. Siapa? Tega jasa kali. Delecem. Besi kepentingan itu yang izin balik di mana belum lawat. Tadi yang lu jaga sehat sebelum sakit. Kemudian yang ketiga, jaga kaya sebelum miskin. Insya Allah di sini kaya semua, Bu ya. Kaya insya Allah. Akulah. Buktinya punya utang kredit motor. Berarti kaya. Iya, buktinya punya utang ke Bank Emok.
Bu, jangan utang Bang Emok, Bu, jangan. Bahaya. Tuh tempat saya, Bu, ada 2 orang udah gantung diri, Bu, gara-gara Bang Emok. Gak kebayar utangnya. Frustasi dia. Ya. Jaga kaya sebelum datang miskin. Ini bagi orang kaya nih. Mumpung dikasih kekayaan sama Allah, maka alangkah baiknya kalau di pinggir rumah kita ada orang miskin, ada anak yatim, yatim piatu yang sedang kesusahan, maka harta yang dimilikinya itu alangkah baiknya membantu orang tersebut yang sedang dalam kesusahan. Mumpung ada duit. Sebab apa? Di antara harta-harta yang dimiliki oleh orang kaya itu ada hak-hak anak yatim dan fakir miskin. Bahaya itu kalau nggak dikeluarin, bisa ngebakar ke kita nanti. Terus mumpung sedang kaya, mumpung lagi banyak duit, tuh ada pondok pesantren yang kurang kobongnya, guru ngajinya juga mohon maaf lagi gak punya duit buat beli rokok, bantu bangunkan pondok pesantrennya, bantu ekonomi ustadznya, bantu ekonomi kiainya. Insya Allah itu harta yang diberikan pada saat itu akan jadi saksi dan penolong kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Masya Allah, Bu, nih ada cerita, ada kisah. Ada orang miskin beriman, ada orang miskin beriman, kemudian ada orang kaya juga beriman. Tetapi ternyata lebih dulu orang miskin beriman masuk surga ketimbang orang kaya masuk surga. Dua-duanya masuk surga, Bu. Orang miskin beriman masuk surga, orang kaya beriman masuk surga. Tapi ternyata lebih duluan orang miskin masuk surganya ketimbang orang kaya. Kenapa kira-kira? Nah, pinter. 100. Ya, utang salah. Masya Allah, ya. Lagi ke panitia. Beres. Nah, sementara dalam satu keterangan bahwa yang namanya kehidupan di akhirat itu sehari di dunia, kalau di akhirat itu 1000 tahun. Tuh, sehari di dunia, tapi kalau di akhirat itu 1000 tahun. Berarti orang miskin lebih duluan masuk surganya 500 tahun ketimbang orang kaya. Orang kaya ketinggalan, kasihan dulu. Sueli, ya kan? Masya Allah. Kenapa bisa demikian? Kita tadi orang miskin hisabnya sedikit, orang kaya mah ditanya, lu dikasih harta sama gua, kalau bahasa kata kita nih, Allah ngomong begitu, ini mah cerita kita doang. Rumahannya langsung baik, mendelik matanya. Dikasih harta dan kekayaan sama Allah, digunakan kemana? Apakah untuk hal-hal kebaikan, ataukah untuk hal-hal dakwah, ataukah hal-hal kebaikan yang lainnya, atau justru pakai maksiat? Tinggal pilih. Kalau kebaikan, pahalanya jelas ada, surganya juga ada. Sementara kemaksiatan juga ada balasannya, ada dosanya, ada nerakanya. Mau pilih yang mana? Silakan. Jadi harta yang kita miliki saat ini alangkah baiknya bagi orang kaya untuk berbagi, untuk dakwah, untuk bangun pondok pesantren, untuk bangun majelis taklim, untuk bantu anak-anak yatim agar mereka hidup tidak terlantar. Tuh, orang kaya makan di restoran 2 juta
meja habis dalam sehari itu. Besoknya jadi tai. Betul nggak? Tapi kalau uang, harta, orang kaya diberikan kepada pesantren, diberikan kepada ustaz, pada kiai, diberikan kepada anak-anak yatim, maka itu yang akan jadi pembela dia di akhirat nanti. Camkan itu baik-baik. Takbir. Allahu Akbar. Yang lebih bersih aja dah. Aja dah, bagus. Main terserah. Tuh ya, jaga kaya sebelum miskin. Makanya mumpung kaya, ayo, mumpung ada duit, ayo bagiin tuh. Jadikan pahala, jadikan penolong kita kelak di alam barza, di alam padang mahsyar, kemudian di akhirat nanti dihisab. Masya Allah. Kemudian yang keempat, lihat HP dulu. Jam romanya. Insya Allah Bu ya, kalau kita ngaji mah, ya pulangnya berkat sih Allah. Berkat gue lapar terus. Insya Allah. Yang keempat, jaga waktu luang sebelum datang sempit. Mumpung ada waktu, ketika datang Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung giliran ke HP. Suwe. Bener nggak Bu? Hah? Ada nggak yang bergerak begitu hatinya? Begitu dengar ajan langsung megang HP. Di kantongan maksudnya mesti kena cair, kena wudhu. Iya. Masya Allah. Cepat-cepat, mumpung ada waktu luang, kita ibadah sama Allah. Sudah datang panggilan untuk sholat, maka segeralah kita laksanakan sholat. Ada waktu luang, ibu-ibu nih sudah masak, sudah nyuci, sudah ngejemur, sudah beribadah. Ya, ada waktu luang, ayo baca Quran. Enak kan? Gitu. Mumpung kita punya waktu luang. Kenapa? Khawatir waktu sempit datang, kagak keburu. Yang terakhir, biar cepat.